Hai semuanya, selamat datang di channel saya, channel yang selalu memberikan edukasi bagi kita semua. Sebelum kita masuk ke video pembahasan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nur Faizin dengan NIM 710142114, Prodi Pendidikan Ekonomi Koperasi, Universitas Negeri Semarang. Pada video kali ini saya akan mereview atau mengulas sebuah topik mengenai berita internasional, itu dengan topik global warming is dangerous. Tanpa berlama-lama, mari kita simak video kali ini. Pengertian gelombang panas menurut BMKG. Gelombang panas biasanya terjadi berkaitan dengan berkembangnya pola cuaca sistem tekanan atmosfer tinggi dari suatu area yang luasannya itu besar secara persisten dalam beberapa hari, yang berkaitan dengan aktivitas gelombang Rossby di troposfer bagian atas. Nah, suatu lokasi harus mencatatkan suhu maksimumnya harian melebihi ambang batas statistik, misalnya 5 derajat Celcius lebih panas dari rata-rata klimatologis suhu maksimum. Apabila suhu maksimum tersebut terjadi dalam rentang rata-ratanya dan tidak berlangsung lama, maka tidak dikategorikan sebagai gelombang panas atau global warming. Penyebab global warming atau gelombang panas. 1. Emisi gas rumah kaca. Pemanasan global disebabkan oleh meningkatnya gas rumah kaca. Gas rumah kaca akan merangkap panas di atmosfer dan menjadikan suhu di planet bumi meningkat. Ada beberapa gas utama yang bertanggung jawab atas efek rumah kaca dan pemanasan global. Pemanasan global disebabkan oleh meningkatnya gas seperti karbon dioksida, kemudian ada metana, kemudian nitrogen oksida dan uap air yang semuanya terjadi secara alami. Yang kedua yaitu pembakaran bahan bakar fosil. Nah, bahan bakar fosil adalah bahan bakar yang paling banyak digunakan oleh umat manusia. Namun, pembakaran bahan bakar fosil ini disebut menjadi salah satu faktor utama pemanasan global yang terjadi. Kemudian yang selanjutnya yaitu deforestasi atau penebangan hutan. Deforestasi berdampak pada sistem iklim, mengganggu siklus hidrologi dan menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati baik secara skala regional maupun secara global. Nah, ketika terjadi perubahan iklim, hal ini juga akan mempercepat deforestasi dan degradasi. Nah, dampak dari adanya ini yaitu pemanasan global yang menyebabkan terjadinya kekeringan, kematian pohon, kemudian terhambatnya pertumbuhan pohon dan meningkatkan kemungkinan kebakaran hutan dan angin topan. Yang selanjutnya yaitu pertanian dan peternakan. Peternakan adalah salah satu sektor yang berkontribusi meningkatkan pemanasan global yang terjadi, yang berasal dari kotoran dan ekstraksi hewan. Nah, sektor peternakan sebagai penyumbang gas metana CH4, nitrogen oksida NO20, kemudian karbon dioksida atau CO2 dan amonia yang dapat menimbulkan hujan asam. Nah, penggunaan pupuk kimia mengandung nitrogen yang dibutuhkan tumbuhan. Nitrogen dioksida adalah gas rumah kaca yang memicu terjadinya peningkatan suhu bumi. Peningkatan kadar nitrogen di atmosfer memicu terjadinya pemanasan global. Kemudian yang selanjutnya yaitu limbah industri. Gas limbah industri dan rumah tangga merupakan penyebab pemanasan global terbesar dan dinilai menjadi penyebab awal terjadinya pemanasan global. Studi menunjukkan bahwa global warming perlahan mulai terjadi pada pertengahan abad ke-19 mengikuti maraknya terjadi revolusi industri di Amerika Serikat dan negara-negara lainnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu negara-negara yang terkena dampak pemanasan global, seperti apa dampak yang ditimbulkannya. Untuk yang pertama yaitu negara Cina. Otoritas Cina pada pertengahan Juli lalu menyebut bahwasanya adanya cuaca neraka di mana suhu yang telah mencapai rekor yaitu sebesar 52 derajat Celcius di barat laut negara itu selama akhir pekan. Beralihnya ke pembangkit listrik tenaga batubara malah bisa mengakibatkan gas karbon dioksida semakin parah, suhu dunia semakin panas, kemudian perubahan iklim semakin parah. Kemudian negara kedua yaitu negara Korea Selatan. Diketahui bahwasannya sebagian besar wilayah Korea Tengah berada di bawah peringatan gelombang panas, di mana rata-rata suhu telah melewati 35 derajat Celcius sejak Selasa. Selama seminggu sebelumnya,
3 orang diyakini telah meninggal karena suhu panas tersebut. Kemudian rata-rata suhu yang melewati ambang batas kenyamanan telah mengakibatkan ancaman langsung terhadap kesejahteraan petani dan keberlanjutan pertanian di Korea Selatan. Selanjutnya yaitu negara ketiga, yaitu ada negara terusan Panama. Jalur perdagangan yang penting menghubungkan antara Samudra Pasifik dengan Samudra Atlantik juga berujung menghadapi perubahan iklim. Kekeringan yang terparah yaitu El Nino telah menyebabkan penurunan permukaan air di Danau Gatun. Otoritas setempat terpaksa membatasi kuantitas kapal kargo yang melewati jalur tersebut, yang kemudian berdampak pada perdagangan dunia dan rantai pasokan global. Kemudian negara keempat yaitu negara Tunisia. Negara Tunisia turut menjadi saksi bisu dari konsekuensi perubahan iklim yang terjadi. Nah, meskipun telah lama mengalami kendala pasokan air, perubahan iklim telah memperburuk keadaan yang ada di negara Tunisia tersebut. Contohnya saja di negara Tunisia Utara yang sebelumnya merupakan lumbung roti dunia Romawi, kini terancam kelaparan akibat kekeringan dan kekurangan pasokan dari air. Kemudian negara yang terakhir yaitu negara Amerika Serikat. Nah, negara Amerika Serikat juga tidak luput dari ancaman perubahan iklim. Nah, kekeringan yang melanda sejumlah negara bagian telah mengakibatkan kerugian serius bagi sektor pertanian. Di Kansas sendiri, peternak hewan juga mengeluhkan situasi kekeringan yang mengancam. Pasalnya, dengan suhu yang memanas dan kekeringan, hewan ternak dikhawatirkan tidak dapat menahan kondisi tersebut. Nah, akhirnya bisa menyebabkan kematian pada hewan tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu respon negara-negara di dunia terhadap fenomena global warming ini. 1. Beberapa upaya yang sedang dilakukan oleh berbagai negara di belahan dunia yaitu melakukan penanaman pohon baik secara reforestasi atau afforestasi. Nah, reforestasi adalah penanaman pohon kembali di wilayah yang sebelumnya sudah tumbuh pohon, sedangkan afforestasi yaitu penanaman pohon di suatu tempat atau wilayah yang sebelumnya belum ditanami pohon. Kemudian yang kedua yaitu Komite Perubahan Iklim Inggris atau CCC telah memberikan nasihat kepada pemerintah Inggris mengenai pengurangan emisi gas rumah kaca dan adanya adaptasi terhadap perubahan iklim selama lebih dari 1 dekade. Kemudian yang ketiga yaitu adanya campur tangan dari seorang tokoh bernama Paul Ladley, seorang profesor ekologi dari Universitas Paris. Ladley mengingatkan bahwa hal yang paling penting adalah mencegah penggundulan hutan. Nah, yang keempat yaitu salah satu ide yang dicetuskan oleh seorang arsitek asal Italia, Stefano Beori, yakni vertical forest atau hutan vertikal, merupakan apartemen yang dinding luarnya ditanami berbagai tanaman. Yang terakhir yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melalui konvensi kerangka kerja di PBB tentang perubahan iklim UNFCCC juga menjadi yang terdepan dalam membantu pengembangan pasar karbon baru yang kreatif. Selanjutnya yaitu mengenai upaya tindakan atau pencegahan global warming, diantaranya sebagai berikut. 1. Yaitu gunakan transportasi umum atau sepeda. Nah, tujuan dari penggunaan ini yaitu untuk membatasi peningkatan karbon dioksida dan karbon monoksida yang ada di atmosfer. Kemudian yang kedua yaitu meminimalkan penggunaan peralatan yang mengandung CFC. Kemudian yang selanjutnya yaitu matikan perangkat elektronik saat tidak terpakai. Kemudian melakukan penghematan air. Kemudian recycle atau penggunaan bahan pakaian yang terbuat dari bahan yang ramah lingkungan. Kemudian ada reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul. Kemudian mengkampanyekan menjaga alam dan lingkungan menggunakan energi terbarukan. Kemudian tidak menebang pohon secara liar dan mengurangi penggunaan atau kurangi sampah. Kemudian mengurangi penggunaan atau pemakaian batu bara, gasolin dan atau bahan bakar organik lainnya. Itulah sedikit pembahasan pada video kali ini mengenai global warming. Harapannya teman-teman dengan adanya video ini mampu meningkatkan kesadaran kita untuk terus menjaga lingkungan agar tetap lestari. Dan sekian dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.